Bab 1574. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian dibawa ke ruang rahasia. Gas hantu di sini sedang, tidak terlalu kuat atau terlalu lemah. Pada saat yang sama, beberapa tetua duduk di sini. Para tetua ini biasanya berlatih di sini. Mereka tidak pernah diganggu. Ketika mereka melihat seseorang datang, mereka tidak senang sekaligus. Terutama seorang pria dengan rantai di sekitar tubuhnya membuka matanya dan menatap tetua Mei. Penatua Mei, jangan bawa orang lain ke sini untuk membuat masalah. Penatua Mei melihat pria di depannya dan dengan hormat berkata, tinggalkan penatua, ini adalah penatua baru. Aku akan mengajaknya melihatnya. Penatua baru. Semua orang segera melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian, dan pria bernama Li Elder masih marah dan menatap Lin Tian Dao. Saya tidak peduli apakah Anda baru atau lama. Ketika kamu datang ke sini, kamu harus berlatih dengan patuh dan tidak bersuara, oke? Lin Tian tidak berbicara, tetapi mengangguk, dan Mei Changlao berkata kepada Lin Tian, ini yang lebih tua. Tinggalkan tamu hantu. Begitu, Lin Tian telah belajar sesuatu dari ingatan Mei Chang. Dia telah jauh dari sekte hantu untuk waktu yang lama. Dia adalah tokoh kunci dari 6 sekte hantu. Bahkan pemimpin sekte, dia harus memberinya wajah. Untuk para tetua yang hadir, apalagi, jika dia mengatakan satu, yang lain tidak berani mengatakan dua. Tapi Lin Tian berbeda dari mereka. Dia datang ke sini, tetapi untuk menaklukkan orang-orang ini, dia menemukan tempat dengan gas hantu paling banyak untuk duduk. Melihat bahwa Lin Tian benar-benar memilih tempat gas hantu paling banyak untuk duduk, semua orang menatap Lin Tian dengan aneh, dan Mei Chang tidak berdaya di dalam hatinya, dia akan membuat masalah lagi. Lin Tian tidak membuat masalah, tetapi dia harus bertahan secara pasif dan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan para tetua ini. Tapi tamu hantu itu tidak tahu. Dia benar-benar ditipu. Dia memandang Lin Tian dari atas ke bawah. Apakah kamu lelah hidup, nak? Hidup berminyak. Lin Tian berpura-pura bodoh, dan tamu hantu itu menatap, di mana kamu duduk, gas hantu adalah yang terkuat. Saya mengerti. Lin Tian mengangguk, tetapi tamu hantu itu menatap, kamu tahu, beraninya kamu duduk. Apa, tidak bisakah itu dibudidayakan? Lin Tian bertanya, dan tamu hantu itu menatap, kamu bisa berlatih, tetapi kamu tidak cocok. Mengapa? Aku duluan, katanya. Kamu ingin berlatih. Anda mengatakan itu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia bangkit dan mundur ke satu sisi. Dia sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain. Tamu hantu tidak tahan dengan sikap Lin Tian, terutama di sini. Jadi tamu hantu yang pergi mendengus, wah, tidakkah kamu memperhatikan yang lebih tua? Lin Tian berpura-pura konyol dan berkata, tetua, sepertinya saya sama sekali tidak menyinggung perasaan Anda. Mengapa kamu ingin membuat masalah untukku? Di sini, saya berbicara tentang perhitungan, jadi dimanapun Anda berlatih, Anda berlatih. Orang yang meninggalkan hantu bersenandung, tetapi Lin Tian tidak mau meninggalkan hantu setelah suara itu, dan menatap Lin Tian Dao, katakan, bagaimana mungkin kamu tidak takut dengan gas hantu yang kuat ini? Apakah kamu bahkan tidak peduli tentang ini, tetua? Omong kosong. 6 sekte hantu kita memperhatikan persatuan. Kami harus berbagi metode kultivasi yang baik. Itu membuat tamu hantu dengan nakal untuk mengatakannya, tetapi Lin Tian melihat ke tetua lainnya, semuanya, apakah ini? Para tetua saling memandang, dan tamu hantu itu menatap, bukan. Mereka jelas takut meninggalkan tamu hantu itu, jadi mereka mengangguk dengan liar. Adapun meninggalkan tamu hantu, mereka melihat ke bawah ke langit hutan, apakah ada masalah? Lin Tian tersenyum pahit. Maaf, saya tidak suka berbagi barang saya dengan orang lain. Tidak menyukainya. Wah, itu bukan urusanmu. Tamu hantu bersorak, dan Lin Tian Xiao berkata, sepertinya ada 6 sekte hantu. Murid tidak bisa melakukannya sesuka hati, kan? Aku yang lebih tua, di atas segalanya. Pria itu meninggalkan jalan arogan tamu hantu itu, dan kemudian rantai di tubuhnya segera terbang keluar dan menangkap Lin Tian, sementara para tetua lainnya ketakutan. Mei Changlao juga kaget. Beberapa tetua bahkan membujuk Lin Tian, anak kecil, mari kita akui kesalahan untuk yang lebih tua. Itu benar, jangan melawan yang lebih tua, atau kamu akan kalah. Lin Tian tidak peduli, tetapi dia tertawa, menurutmu penatua benar menggertak orang seperti ini? Ketika mereka tidak berbicara, Lin Tian berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, saya juga seorang penatua. Jika tetua benar-benar ingin melakukannya, aku akan menemaninya. Orang-orang tidak berharap Lin Tian menjadi begitu gila, tetapi Lin Tian melihat rantai itu dan tersenyum aneh.
Dia mengalahkan mereka bersama-sama, dan mereka terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, serangan Lin Tian membuat sesepuh merasa sulit untuk meninggalkan tamu hantu itu, tetapi dia memaksa dirinya untuk memasang rantai dan menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, apakah kamu berani melawan? Perlawanan ini bukan apa-apa, Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi tamu hantu itu berkata, jangan beri warna apapun untuk dilihat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia marah dengan tamu hantu itu. Terutama sebagai penatua, jika dia tidak menjatuhkan Lin Tian hari ini, bagaimana dia bisa memimpin orang-orang di masa depan? Oleh karena itu, tamu hantu yang pergi melepaskan api yang tak terhitung jumlahnya di sekitar langit hutan, dan api ini melilit langit hutan, seolah-olah membakar jiwa langit hutan. Tapi Lin Tian tidak peduli. Dia melihat api dan berkata sambil tersenyum, api hantu ini cukup bagus, tapi tidak ada gunanya bertemu denganku. Lin Tian menyalakan api dan menyerap api hantu secara langsung. Orang-orang di tempat kejadian tercengang, dan orang yang meninggalkan jalan napas tamu hantu itu berkata, kembalikan apiku. Membayarmu kembali. Maaf, saya memakannya. Lin Tian tidak memperhatikan jalan napas, yang membuat hantu menjauh darinya terkejut. Karena nyala api adalah api hantu yang tidak bisa dia dapatkan dengan mudah, bukan nyala api biasa. Tapi sekarang nyala api dipadamkan oleh Lin Tian. Dia sangat marah sehingga dia meninggalkan tamu hantu itu dan berkata dengan marah, jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, aku tidak akan pergi. Selesai berkata, tinggalkan rantai tamu hantu untuk dibuang lagi, targetnya adalah Lin Tian, dan Lin Tian memegang rantai ini untuk berkata sambil tersenyum, tidak mau, aku juga menghancurkan rantaimu ini. Mendengar tadalah, tinggalkan tamu hantu untuk menatap jalan, hancurkan rantaiku. Apakah kamu bercanda? Petik 2. Tapi Lin Tian tertawa, apa? Tidak percaya, kalau begitu aku akan membiarkanmu mencoba. Lin Tian mulai melahap kekuatan rantai ini, dan rantai itu menghilang sedikit demi sedikit. Tamu hantu itu terkejut, ini alat hantu saya. Anda, hentikan. Petik 2. Mereka semua menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tian menertawakan tamu hantu itu, kamu bilang kamu tidak ada hubungannya dengan menimbulkan masalah. Ketika tamu hantu yang pergi mendengar kata-kata Lin Tian, dia sangat marah. Kamu, katakan lagi, saya tidak memprovokasi orang, tetapi jika orang lain memprovokasi saya, hanya ada satu hasil. Lin Tianxi tertawa, dan kemudian saat berikutnya, berdiri di depan tamu hantu, buku hantu itu memukulnya. Semua orang tercengang oleh perubahan mendadak dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Bab 1575 Lin Tian memandang hantu itu dan tersenyum, apakah kamu ingin mengambilnya? Tidak puas. Setelah meninggalkan tamu hantu, dia masih ingin memulai, tetapi Lin Tian memunggungi dia, berjalan jauh dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak setuju, kamu mungkin tidak keluar dari sana. Tidak bisa keluar. Apakah kamu bercanda? Lin Tian kembali ke tempat semula dan duduk, lalu tersenyum padanya, oh. Apakah itu? Kemudian Anda mencoba. Petik 2. Coba apa? Cobalah. Bisakah Anda membantu saya? Tamu hantu itu tidak menganggap serius Lin Tian dan berencana untuk memulai, tetapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu tamu hantu yang berangkat hendak memulai, Lin Tian memerintahkannya, berlutut. Ketika tamu hantu yang pergi mendengar ini, dia langsung berlutut, sementara orang-orang di tempat tercengang. Beberapa orang tidak bisa mendapatkan pesan, ada apa? Meninggalkan tamu hantu ketakutan untuk melihat sekeliling, ini, tepatnya apa yang terjadi. Lin Tianxiao memandang tamu hantu itu, Anda punya buku hantu saya. Bagaimana saya bisa memerintahkan Anda? Aku akan memerintahkanmu. Buku hantu. Semua orang kaget. Bagaimanapun, buku hantu adalah desas-desus paling mengerikan di kerajaan hantu. Dan setiap buku hantu sangat mengerikan, tetapi bagaimana Lin Tian memilikinya? Jadi satu persatu, mereka menatap Lin Tian seperti monster, dan Lin Tian tertawa dan berkata, mengapa? Pertanyaan. Petik 2. Anda, buka ikatannya atau aku akan membunuhmu. Li Gui sopan dan dikalahkan, tetapi Lin Tian tertawa, lepaskan. Apakah menurut Anda itu mungkin? Petik 2. Lalu apa yang kamu inginkan? Katanya, Lin Tian menunjuk padanya, kemarilah. Tamu hantu yang pergi ketakutan, tetapi tubuh tidak bisa membantu tetapi berjalan ke Lin Tian selangkah demi selangkah. Adapun Lin Tian, satu jari menunjuk ke dahinya dan menandai jiwanya. Tamu hantu itu ketakutan di tempat. Dia takut menatap Lin Tian. Anda, sekarang, pergi dan bantu aku menutup pintu masuk.
Lin Tian tersenyum aneh dan tiba di pintu ruang rahasia dari tamu hantu itu. Begitu pula Mei Changlao. Adapun tetua lainnya, dia memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Lin Tian tersenyum pada kerumunan. Biasanya, kamu mendengarkan yang lebih tua, kan? Ketika mereka mendengar ini, mereka sepertinya memahami sesuatu. Jadi seseorang berkata, saudaraku, kamu telah mengalahkan yang lebih tua. Kami akan mendengarkanmu nanti. Ya, kami lakukan. Banyak orang melayani. Lin Tian tidak berharap orang-orang ini menjadi begitu lembut, tetapi berkat Li Guike, karena dia adalah inti dari semua orang. Selama Anda membawanya, orang lain akan patuh. Jadi Lin Tian 11 meminta mereka untuk datang ke sini. Awalnya, orang-orang ini tidak tahu harus berbuat apa. Sampai Lin Tian 11 memasang segel roh di jiwa mereka, orang-orang ini mulai takut. Beberapa orang menatap Lin Tian dengan aneh, kamu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan bicara omong kosong. Mulai sekarang, para tetua dari 6 sekte hantu mendengarkan saya. Meskipun mereka tidak terlalu menyukainya, mereka tidak tahu harus berkata apa. Jadi mereka hanya bisa mendengarkan Lin Tian dalam diam. Lin Tian menertawakan mereka dan berkata, pergilah, cakankah aku murid-murid di gua satu persatu, dan berkata aku ingin memberi mereka manfaat. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Tian, mereka semua menatap, karena mereka tahu bahwa Lin Tian akan menaklukkan mereka. Apa? Pertanyaan. Petik 2. Ini adalah langkah besar sehingga kami takut mengganggu pemimpin sekte. Ini membuat tamu hantu menjelaskan caranya, dan Lin Tian tersenyum untuk bertanya, bagaimana? Takut. Petik 2. Melihat senyum aneh Lin Tian, pelanggan hantu itu berkata, ayo pergi. Jadi orang-orang ini bergegas untuk sibuk, tetapi Lin Tian menunggu di sana dengan tenang, sampai setelah beberapa saat, banyak orang mengantri untuk datang ke ruang rahasia ini. Semua orang senang masuk, tetapi mereka tidak punya pilihan selain keluar. Ketika semua orang bertanya manfaat apa yang telah mereka terima, orang-orang itu diam, yang membuat semua orang bingung, tetapi mereka tidak tahu apa. Mereka hanya bisa menebak di sana. Setelah beberapa hari, puluhan ribu talenta diambil oleh Lin Tian. Orang-orang ini bertanya-tanya mengapa Lin Tian sendiri bisa memiliki jiwa yang begitu kuat dan mengendalikan begitu banyak orang. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi meminta beberapa tetua untuk mengundang pemimpin sekte. Ling Xuanji datang ke ruang rahasia dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah semua tetua ada di sana. Para tetua ini berdiri diam di samping, tetapi Ling Xuanji tidak mengerti dan bertanya, ada apa? Lin Tian menatap Ling Xuanji dan berkata sambil tersenyum, aku ingin menaklukkanmu. Tundukkan aku. Apakah kamu bercanda? Ling Xuanji mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia terlihat aneh, tetapi Lin Tian tertawa, aku tidak bercanda denganmu, maksudku. Tapi Ling Xuanji masih ragu dan menatap Lin Tian. Adapun Lin Tian, dia mengeluarkan buku hantu, apakah kamu tahu apa ini? Apa? Buku hantu. Lin Tian mengucapkan dua kata ini, dan senyum Ling Xuan menghilang, kamu, siapa kamu? Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku, sebenarnya, datang untuk menaklukkan 6 hantumu, bukan Raja Hantu Jiaduo. Raja Hantu Jiaduo, itu tidak mungkin. Ling Xuanji itu tidak mempercayainya. Bagaimanapun, siapapun yang ingin datang ke 6 gerbang hantu harus melalui identifikasi khusus, tetapi bagaimana Lin Tian bisa masuk? Melihat tatapan penasaran Ling Xuanji, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, mengapa? Pertanyaan. Petik 2. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu bisa masuk ke 6 gerbangku. Lin Tian tersenyum padanya. Kamu tidak perlu penasaran. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku di sini untuk menaklukkanmu. Ling Xuanji memandang para tetua lainnya, dan para tetua itu menundukkan kepala dan tidak berbicara. Jelas, orang-orang ini tidak berani menghadapi pemimpin sekte, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, jangan lihat, mereka telah menoleh kepadaku. Kamu, bagaimana bisa? Ling Xuanji tidak menyangka Lin Tian begitu mengerikan. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu bisa mencoba kemampuanku. Ling Xuanji berkata dengan marah, ada belenggu jiwa, mengapa kamu bisa melawan orang-orang dari 6 sekte hantuku? Kamu mengatakan belenggu jiwa itu. Saya tidak tahan dengan satu pukulan pun di depan saya. Aku bisa menghancurkannya secara langsung. Lin Tian menjawab orang lain keraguan, tetapi Ling Xuanji menatap, itu tidak mungkin. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Sekarang, mari kita mulai. Apa awalnya? Lakukan. Setelah Lin Tian selesai, dia siap untuk memulai. Ling Xuanji bisa menjadi pemimpin dari 6 sekte hantu. Secara alami,
dia tidak lemah dalam kemampuannya. Begitu dia dilahirkan dalam keluarga yang kuat, dia sangat galak dan langsung mengalahkan semua tetua lainnya di tempat kejadian. Lin Tian harus mengaguminya dan berkata, kamu tidak lebih buruk dari Raja Hantu. Wah, ketahuilah. Ling Xuanji mulai menyesal menjadikan Lin Tian sebagai penatua. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, jangan terlalu marah. Aku tidak akan menyakitimu. Bukankah itu disebut laut? Ling Xuanji bersenandung, dan Lin Tian Xiao berkata, bergabunglah dengan Raja Hantu Gado. Di bawah kepemimpinan saya dapat membuat Raja Hantu Gado menjadi penguasa Raja Hantu generasi baru, yaitu ibu kota hantu 9 hantu. Maka kamu tidak perlu tinggal di tempat sekecil itu. Raja Hantu Gado adalah yang terlemah dari keempatnya. Apakah Anda ingin mendukungnya untuk menjadi Raja Hantu? Wah, apakah kamu terlalu sombong? Ling Xuanji mencibir. Bab 1576 dengarkan nada bicara Ling Xuanji, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu cobalah, apakah saya memiliki kemampuan ini? Ling Xuanji telah dipersiapkan untuk waktu yang sama. Suara Lin Tian baru saja jatuh. Ling Xuanji ini mengumpulkan gas hantu hitam di satu tangan dan memukul Lin Tian dengan keras. Gas hantu bertekanan tinggi ini sangat mengerikan. Dia bergegas ke Lin Tian dan memukulnya. Para tetua menatap satu persatu dan mengira Lin Tian akan mati. Tanpa diduga, Lin Tian baik-baik saja. Mereka menertawakan mereka. Apakah Anda pikir saya akan baik-baik saja? Petik 2. Ling Xuanji menatap Lin Tian dengan aneh. Bagaimana mungkin? Lin Tian tersenyum dan berkata, datang lagi. Ling Xuanji berpikir bahwa kekuatan barusan tidak cukup, jadi dia meningkatkan kekuatannya, dan kemudian menghadapi Lin Tian lagi, tetapi Lin Tian masih tidak mengelak dan membiarkan pihak lain menyerang. Ini membuat orang bertanya-tanya bagaimana Lin Tian melakukannya. Hanya Lin Tian yang tahu bahwa dia adalah roh, kekuatan jiwa pertahanan yang kuat, yang tidak dapat dilukai oleh orang-orang ini. Jadi Lin Tian membiarkan pemimpin sekte menyerang, dan dia terus merangsang. Jika kamu bisa menyakitiku, aku akan segera pergi. Tetapi jika kamu tidak bisa menyakitiku, bagaimana kalau kamu menyerah padaku? Ling Xuanji berpikir dia bisa mengalahkan Lin Tian, jadi dia setuju dan menatap Lin Tian dengan dingin. Jangan menyesalinya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyesalinya. Lin Tian tersenyum pada Ling Xuanji, dan matanya berkedip dengan cahaya aneh. Kemudian dia bergegas ke Lin Tian dan memukulnya lagi. Tetapi ketika tangan itu mengenai Lin Tian, jiwa Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Dia menertawakannya. Itu tidak cukup. Kita perlu memperkuat. Ling Xuanji mundur beberapa langkah. Kali ini, dia mengganti senjata hantu, yaitu belati. Lihat instrumen hantu ini memancarkan gas hantu tebal, dan Ling Xuanji mengancam, wah, bagaimana? Apakah kamu takut? Petik 2. Para tetua itu berdiri di sana dan bisa merasakan kengerian instrumen hantu, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo, coba saya lihat. Ling Xuanji segera mendesak belati untuk menembus tubuh Lin Tian dan memukulnya. Tetapi ketika belati menyentuh tubuh Lin Tian, belati itu memantul kembali dan jatuh. Itu tidak bisa menembus jiwa Lin Tian sama sekali. Ini membuat semua tetua menatapnya, dan Mei yang lebih tua bergumam pada dirinya sendiri, kemampuan yang mengerikan. Ling Xuanji juga menatap Lin Tian dengan kaget, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin melanjutkan? Lanjutkan. Ling Xuanji secara alami tidak ingin kalah dari Lin Tian, jadi dia menggunakan segala macam cara, dan serangan itu aneh, tetapi itu tidak melukai jiwa Lin Tian. Akhirnya, Ling Xuanji menyesal, saya mengaku kalah. Baiklah, Lin Tian tiba di Ling Xuanji dan buku hantu melewati jiwanya. Kemudian dia tertawa dan berkata, jangan khawatir, buku hantu itu tidak akan menyakiti orang, itu hanya akan membiarkanmu tidak mengkhianatiku. Setelah itu, Lin Tian memasuki segel jiwa lagi, dan kemudian menurunkan Ling Xuanji. Lin Tian kemudian berdiri dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan menjadi hantu 5. Dengarkan nada bicara Lin Tian, Ling Xuanji ragu, kamu tidak akan menurunkan ke 6 pintu bersama-sama, apakah Anda? Tentu saja, Ling Xuanji ragu-ragu, 5 gerbang hantu dijaga ketat, dan ada lebih banyak orang yang mampu daripada 6 gerbang hantu kita. Sulit bagimu untuk masuk. Oh. Apakah Anda akrab dengan 5 hantu? Petik 2. Tentu saja, kami akrab dengan 6 liga. Kami biasanya saling membantu. Ling Xuanji menjelaskan, dan Lin Tian tersenyum, kalau begitu bawa aku. Apa, Anda ingin saya mengkhianati mereka? Ling Xuanji terkejut, dan Lin Tian Xiao berkata, itu bukan pengkhianatan, tetapi pertemuan dengan para pemimpin sekte.
Tidakkah mereka ingin menemukan orang yang kuat untuk menjadi pemimpin? Ling Xuanji segera berkata dengan heran, kamu telah melihat ingatanku. Aku hanya melirikmu dengan santai, dan menemukan bahwa 6 pemimpin sekte dari 6 sektemu adalah orang yang sama, dan orang itu adalah seorang Sanxiu. Bertahun-tahun yang lalu, agar tidak menginginkan sekte Sanxiu Zhou Yugaidu, dia diganggu oleh penjaga hantu dan utusan hantu Zhou Yugaidu, jadi saya membuat 6 sekte untuk Anda bertanggung jawab dan menyerap personel Sanxiu, kan? Ling Xuanji berkata, sejak Tuan pergi, kami berenam telah bertanggung jawab atas 6 gerbang selama bertahun-tahun. Kalian berenam selalu ingin memilih salah satu dari mereka untuk memimpin 6 gerbang, tetapi tidak ada dari kalian yang akan setuju dengan siapapun, kan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Ling Xuanji mengangguk, yah, bagaimanapun juga, kamu bukan murid tuanku. Jika aku membawamu ke sana, mereka tidak akan menerimamu. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan membiarkan mereka mengambilnya. Lin Tian tersenyum pada Ling Xuanji. Ling Xuanji ragu-ragu, dan Lin Tian berkata, sekarang 4 raja hantu memperluas kekuatan mereka, dan 6 sekte Anda, cepat atau lambat, adalah target mereka. Jika Anda tidak memilih kandidat sesegera mungkin, maka konsekuensinya adalah mereka akan mengalahkan Anda semua. Ling Xuanji tidak takut mengatakan, kami telah bertarung dengan mereka. Apakah kamu mengejanya? Apakah berguna kehilangan kedua ujungnya? Lebih baik ikuti saya dan menyatukan 9 kota hantu. Ketika Raja Hantu Jiaduo menjadi Raja Hantu generasi baru, saya akan mengatur tempat terpisah bagi Anda untuk berlatih dengan baik, tidak membiarkan orang lain mengganggu Anda, tetapi juga untuk membiarkan Anda memiliki status dan bebas berjalan di 9 kota hantu, daripada takut muncul seperti bandit. Ling Xuanji tergerak, terutama memikirkan kemampuan Lin Tian, dan berkata, kalau begitu ikutlah denganku. Dengan itu, Lin Tian membawa Ling Xuanji dan datang ke gunung yang bobrok. Ada banyak bangunan di gunung, tetapi telah ditinggalkan. Ini dulunya klan kita. Kemudian, ketika 9 hantu terbunuh, 6 dari kami mengambil alih 6, masing-masing sebagai kam, dan kemudian tumbuh perlahan. Kami berharap suatu hari, kami akan menciptakan masa depan cemerlang lainnya. Ling Xuanji melihat sekeliling dan menghela nafas. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan menghela nafas, panggil kelima pemimpin sekte. Saya telah memberitahu mereka bahwa itu diperkirakan akan berakhir dalam setengah hari. Ling Xuanji menjelaskan, dan Lin Tianen menemukan tempat untuk berbaring dan beristirahat. Tapi Ling Xuanji memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Dia bisa menyatukan ke-9 kota hantu. Dalam lamunan Ling Xuanji, 2 orang tiba. Begitu mereka jatuh, mereka berkata bersama, ada apa, 6 tua? Sangat mendesak. Petik 2. Kedua orang ini, satu berwarna merah dan yang lainnya berwarna biru, sementara Ling Xuanji melihat kedua orang itu dengan hormat berkata, 3 kakak laki-laki, 4 kakak laki-laki. Pria merah itu bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Kakak senior ketiga, sebenarnya, dia ingin bertemu denganmu. Ling Xuanji menunjuk ke Lin Tian, dan Lin Tian tahu dari ingatan Ling Xuanji bahwa orang yang memancarkan lampu merah adalah pemimpin dari 3 gerbang hantu. Orang yang memancarkan cahaya biru adalah pemimpin dari 4 sekte hantu. Hanya 3 pemimpin sekte dan 4 pemimpin sekte yang menatap Lin Tian dengan aneh saat ini, dan Lin Tian bangkit dan berkata sambil tersenyum, saya Lin Tian. Saya ingin Anda datang ke sini untuk bekerja sama dengan Anda. Bab 1577, Kerja Sama. Kerja sama apa? Siapa kamu? 3 pemimpin sekte marah dan menjaga Lin Tian dengan serius, sementara 4 pemimpin sekte bertanya kepada Ling Xuanji, saya mengatakan bahwa ke-6, kami sangat sibuk setiap hari. Apa maksudmu dengan melemparkan kami seperti ini? Ling Xuanji terlihat malu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku ingin mengalahkan kalian berenam. Begitu kata-kata itu keluar, kedua pemimpin sekte tidak bisa menangis atau tertawa, dan ketiga pemimpin sekte itu bahkan bercanda, wah, kami memiliki 6 hantu dalam 9 selama bertahun-tahun, apalagi kamu, Raja Hantu itu, bahkan generasi Raja Hantu sebelumnya, mengapa kami tidak bisa, tetapi kamu bilang ingin membawa kami. Petik 2. 4 pemilik juga tidak bisa menahan muntah, tidak lihat, berapa atau 2 pound. Lin Tian balas tersenyum dan berkata, ayo bertaruh, oke. Taruhan. Taruhan apa? Ketiga pemimpin sekte segera mengawasi Lin Tian, dan keempat pemimpin sekte juga memandang Lin Tian dengan aneh. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, sangat sederhana bahwa saya berdiri di sini dan menyerang Anda sesuka hati. Jika kamu bisa menyakitiku, aku akan segera pergi,
Tetapi jika kamu tidak bisa menyakitiku, bagaimana kalau kamu menoleh padaku? Ayo kita serang. Apa yang kau lakukan? Ketiga pemimpin sekte itu merasa tertipu, sementara keempat pemimpin sekte tertawa. Anda tidak akan memiliki perangkat pertahanan jiwa, tunggu kami ketagihan. Tidak, saya tidak menggunakan senjata ajaib apapun, dan saya tidak melawan. Bagaimana dengan itu? Lin Tian menertawakan keduanya, tetapi ketiga pemimpin sekte itu tidak peduli. Kami tidak bermain ketika kami membuang waktu. Keempat kepala sekolah juga berkata, kami tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan buku hantu. Aku kalah, buku hantu itu milikmu, tetapi jika kamu kalah, maka berpalinglah padaku, tidak apa-apa. Buku hantu, itulah senjata ajaib yang diimpikan banyak orang. Jadi Lin Tian mengeluarkan ini dan segera menarik perhatian mereka. Terutama ketiga pemimpin sekte itu menatap Lin Tian dan bertanya, apakah kamu yakin? Ya, tidak ada kebohongan. Lin Tian tersenyum pada mereka. Tiga tuan melihat keempat tuan. Senior 4, apakah kamu ingin bermain? Ada hal-hal baik untuk dimainkan, tentu saja. Keempat pemimpin sekte tertawa, dan ketiga pemimpin sekte itu tertawa. Ya, ada hal-hal baik untuk dimainkan secara alami. Lin Tian tersenyum pada kedua pria itu. Mereka setuju, jadi kamu bisa datang bersama. Bersama, Anda benar-benar mengagumi diri sendiri. Ketiga pemimpin sekte jelas tidak ingin memanfaatkannya, tetapi keempat pemimpin sekte itu tertawa dan berkata, ya, sebaiknya saya datang dulu. Ketika empat pemimpin sekte selesai berbicara, mereka menggunakan teknik hantu. Selain itu, teknik hantu membeku di sekitar hutan dan membekukan jiwa-jiwa hutan. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, teknik pembekuan roh cukup bagus, tapi tidak berguna bagiku. Keempat pemimpin sekte tidak percaya, tetapi mereka masih menatap Lin Tian Dao. Tidakkah menurutmu tidak ada gunanya jika tidak berguna? Lin Tian tersenyum pada keempat tuan itu. Lalu lanjutkan. Keempat pemimpin sekte mulai menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, lalu mengeluarkan pistol panjang dan menusukkannya ke dalam Ice Layer, berniat membuat jiwa Lin Tian menderita kerusakan berat. Namun, ketika pistol panjang mengenai lapisan es itu pecah, tetapi jiwa Lin Tian masih baik-baik saja. Ini mengejutkan kedua kepala sekolah. Lin Tian berkata kepada ketiga kepala sekolah, ayo juga. Mendengar kata-kata dari tiga pemimpin sekte, dia berkata, saya tidak sopan jika Anda mengatakannya. Hanya ada satu tangan api dari tiga pemimpin sekte, dan api itu adalah api hantu. Itu bergegas ke Lin Tian sekaligus, tetapi apinya penuh. Setelah bertarung, Lin Tian dalam kondisi baik. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menatap dua master pintu dan berkata sambil tersenyum, Master dua pintu, bisakah kamu menjadi sedikit lebih kuat? Mendengar ini, kedua pemimpin sekte tersesat, sementara Ling Xuanji berkata, dua kakak laki-laki, sebaiknya kamu menyerah, dia sangat kuat. Namun, kedua pemimpin sekte tidak mau kembali ke Lin Tian. Ini masalah besar, jadi untuk menyelamatkan muka, kedua pria itu mulai lagi. Tujuannya adalah Lin Tian. Tidak peduli teknik hantu atau artefak apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Lin Tian tenang, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan tersenyum pada mereka dan berkata, kamu tidak lelah, aku lelah. Kedua pria itu saling memandang, dan berpikir bahwa taruhan itu tidak dibatasi. Mereka saling memandang, dan segera terbang untuk melarikan diri. Terutama ketiga tuan itu berkata dengan bangga, wah, taruhan ini tidak masuk hitungan. Empat tuan juga berkata, ya, jika Anda ingin kami menyerah, tidak mungkin. Ling Xuanji tercengang. Dia tidak menyangka kedua kakak laki-lakinya datang. Lin Tian mengharapkan hal yang sama, tetapi dia tersenyum, dan terbagi menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia memisahkan dua kelompok dan mengepung mereka. Kedua orang itu tidak peduli. Terutama ketiga pemimpin sekte berkata, menurutmu bagus untuk dipisahkan. Selesai berkata, tiga tuan telapak tangan api, hancurkan hantu yang tak terhitung jumlahnya, empat tuan tidak sopan, pistol panjang, ayunan, hantu yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika saya tidak memberi Anda warna, Anda benar-benar berpikir saya lubang yang bagus. Setelah itu, bayangan Lin Tian telah memainkan pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menyingkirkan gas hantu di sekitarnya. Akhirnya, gas hantu itu dikompresi menjadi bola besar satu per satu dan dibuang. Pada saat ini, tiga tuan dan empat tuan terjebak dalam balon hantu. Balon hantu ini dikompresi,
mirip dengan gas abadi yang dikompresi menjadi kristal abadi, dan kedua bola ini adalah kristal gas hantu konsentrasi tinggi, sehingga kedua tuan tidak dapat dipecah di dalam. Ling Xuanji terlihat konyol, kekuatan yang mengerikan. Tetapi Lin Tian tersenyum pada kedua orang itu, kalian berdua, apakah kalian akan kembali? Atau terus menipu? Kedua pemimpin sekte tidak menyangka Lin Tian begitu mengerikan, tetapi mereka tidak setuju. Jadi ketiga pemimpin sekte itu berpikir dengan hati-hati, wah, aku tidak siap kalah darimu sekarang. Belum siap, ya, jika aku menggunakan senjata ajaib atau hal lain, aku pasti akan menyakitimu. Ketiga pemimpin sekte itu bersumpah dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ada apa? Ingin mencoba lagi? Petik 2. Iya, bagaimana jika kamu kalah? Lin Tian tersenyum padanya, dan ketiga pemimpin sekte itu berkata, jika saya kalah, saya akan kembali ke ketaatan saya dan tidak pernah lari lagi. Itu yang kamu katakan. Jika kamu lari lagi, aku akan memberitahumu kekuatanku. Lin Tian memandang ketiga tuan itu sambil tersenyum, tetapi ketika mereka melihat senyum Lin Tian, mereka sedikit pemalu, tetapi dia masih mendorong mereka untuk, ayolah. Setelah itu, Lin Tian melepaskan ikatan kristal gas hantu dari tiga tuan. Ketika ketiga tuan itu keluar, dia segera mengeluarkan beberapa pil dan meminumnya untuk membuat kekuatan jiwanya melonjak. Tidak hanya itu, ketiga pemimpin sekte juga mengeluarkan pedang lebar, dan kemudian menggenggam pedang dan bergegas ke Lin Tian, aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Pedang lebar ini mengirimkan hantu ki yang kuat, dan juga mengenai bahu Lin Tian dengan keras, tetapi Lin Tian tidak memiliki apa-apa, dan bahkan menertawakannya, bagaimana perasaanmu? Ketiga pemimpin sekte itu gila. Apakah baik-baik saja? Keempat pemimpin sekte semuanya tampak bodoh di sana. Itu hanya monster. Ling Xuanji menarik napas. Bab 1578 Lin Tian memandang ketiga tuan yang tertegun dan berkata sambil tersenyum, apakah ada cara lain? Jika tidak, menyerah. Petik 2. Kata-kata Lin Tian membuat ketiga tuan itu bertanya-tanya, saya tidak akan menyerah. Jangan menyerah. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Lin Tian tersenyum pada tiga tuan, dan tiga tuan menatap Lin Tian, saya akan memberitahu Anda bahwa saya kuat. Setelah mengatakan itu, ketiga pemimpin sekte berada dalam api yang ganas, yang berbeda dari api biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan api sangat kuat. Ling Xuanji melihat ini dan berkata, kakak bela diri penatua ketiga, ini dia. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya dibakar. Setelah tiga pemimpin sekte selesai berbicara, mereka menepuk bahu Lin Tian dengan tangan mereka, berpikir bahwa api jiwa seperti itu dapat membakar Lin Tian dengan gila-gilaan dan membuat Lin Tian menderita. Tetapi Lin Tian berkata, bukankah menyia-nyiakan kultivasi bahwa Anda membakar jiwa Anda seperti ini dan mengubahnya menjadi api jiwa? Selama itu bisa menyakitimu dan kehilangan sedikit kultivasi, ada apa? Tapi Lin Tian tersenyum aneh, oh, maka jangan menyesalinya. Petik 2. Namun, ketiga pemimpin sekte terus menyerang dengan gila-gilaan, dan kekuatan jiwa mereka sedikit melemah, tetapi Lin Tian masih baik-baik saja, dan Lin Tian Xiao berkata, itu hilang seperlima, saya khawatir Anda akan kehilangannya lagi. Petik 2. Ketiga pemimpin sekte itu takut. Melihat Lin Tian tidak ada hubungannya, mereka segera mengumpulkan kekuatan mereka dan melihat Lin Tian dengan kekurangan ki. Anda, untuk berurusan denganku, berapa tahun yang dibutuhkan untuk pulih setelah kehilangan seperlima dari kekuatan jiwa? Lin Tian tersenyum pada ketiga tuan itu. Mendengar ini, ketiga pemimpin sekte sangat tertekan dan bahkan menatap Lin Tian Dao, kamu. Lin Tian menertawakan ketiga tuan itu. Oke, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Sekarang, mari kita akui kekalahan. Pemimpin tiga sekte benar-benar tidak berdaya. Dia depresi dan berkata, oke, saya mengaku kalah. Pada saat ini, buku hantu Lin Tian melewati, dan kemudian tangan pertama segel roh jatuh. Tiga pemimpin sekte datang ke sini untuk mengetahui betapa mengerikannya Lin Tian, sementara empat pemimpin sekte tercengang dalam kristal gas hantu. Sampai Lin Tian bertanya sambil tersenyum, giliranmu. Pemimpin sekte keempat jelas jauh lebih cerdas. Melihat rasa malu kakak laki-laki ketiganya, dia langsung menyesal, aku, menyerah, tidak apa-apa. Dengan lambaian tangan Lin Tian, kristal roh hantu menyedot empat pemimpin sekte ke wajah Lin Tian, dan buku hantu Lin Tian melewati dan memukulnya. Akhirnya, Lin Tian menjatuhkan segel jiwanya. Dengan cara ini, kedua pemimpin sekte dijatuhkan oleh Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, ketika kita mengalahkan pemimpin sekte lainnya,
saya akan pergi ke sekte Anda dan menjatuhkan yang lain satu persatu. Secara alami, kedua pemimpin sekte tidak keberatan, tetapi Ling Xuanji berkata, Tuan, tunggu sebentar. Jika kakak perempuan bela diri 5 datang, Anda harus berhati-hati. Dia tidak mudah ditipu. Hal ini membuat kedua kepala sekolah setuju, terutama 3 kepala sekolah berkata, 5 adik perempuan bela diri saya sangat pintar dan tidak akan mudah jatuh cinta. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, oh. Apakah itu? Saya akan melihat. Petik 2. Melihat 3 orang Lin Tian yang salah, mereka khawatir karena mereka mengenal 5 tuan dengan baik. Namun, yang pertama adalah pemiliknya dan yang kedua adalah orang tua. Yang kedua memiliki si bungkuk dan tas hitam aneh di belakangnya. Ini membuat Lin Tian bertanya-tanya mengapa pihak lain membawa tas, jadi dari ingatan ketiganya, Lin Tian tahu bahwa tas itu tidak sederhana. Pada saat ini seorang advokat pintu membuka jalan, saya katakan 6 tua, siapa orang ini? Dan apa yang Anda ingin kami lakukan? Ling Xuanji memperkenalkan Lin Tian dan berkata, kakak bela diri, dia ingin menyatukan 6 sekolah kita. Begitu kata-kata itu keluar, 1 dan 2 tuan segera menunjukkan tatapan aneh, terutama 2 tuan dengan sedikit penghinaan di mata mereka. Satukan 6 dari kita, Anda harus berpikir terlalu tinggi tentang diri sendiri. Petik 2. Pemimpin sekte juga berkata, anak muda, pertama-tama, saya menghargai keberanian Anda, tetapi Anda berani dan tidak memiliki sumber daya. Datanglah kepada kami seperti ini dan taklukkan kami. Anda mungkin melebih-lebihkan diri sendiri. Lin Tian berkata sambil tersenyum, mereka bertiga telah menoleh padaku. Kata ini, biarkan 1 pemimpin sekte dan 2 pemimpin sekte tidak segera membuat janji, terutama jalan napas 2 pemimpin sekte, apa maksudmu, 3 adik laki-laki? Bagaimana Anda bisa begitu patuh kepada orang luar? Petik 2. Kepala sekolah juga mengerutkan kening, kataku 3 adik bela diri. Apakah Anda lupa apa yang dikatakan guru? Jangan berkolusi dengan orang luar. Petik 2. Ling Xuanji merasa malu dan berkata, kakak bela diri, ketika Sifu pergi, dia juga mengatakan bahwa jika ada yang bisa menyatukan kita berenam dan membawa kita ke kehidupan yang aman dalam 9 hantu, kita akan mendengarkannya. Hari-hari aman. Sekarang, di 9 kota hantu, 4 raja hantu mendekati kita selangkah demi selangkah dan dapat menelan kita kapan saja. Apakah menurut Anda dia memiliki kemampuan untuk melakukan ini? Kedua kepala sekolah segera membalas. Ling Xuanji buru-buru menjelaskan, dia milik Jiaduo Guijun. Ketika kedua pemimpin sekte mendengar ini, mereka segera berkata dengan dingin, bagaimana dengan Jiaduo? Raja hantu terlemah, dan paling tidak mampu. Ketika mereka diam, Lin Tian tersenyum dan berkata, itu sebelumnya. Sebelumnya, wah, bukankah sekarang berbeda? Petik 2, iya. Lalu kenapa aku mendengar bahwa Raja Hantu Gado ini begitu pengecut sehingga dia dipaksa untuk melawan oleh 3 Raja Hantu secara langsung? Kedua tuan itu tertawa dan Lin Tian berkata, itu sebelumnya, sekarang saya di sini, itu tidak sama. Tetapi kedua pemimpin sekte itu tidak bisa menangis atau tertawa, wah, apakah kamu pikir kamu bisa berubah ketika kamu datang? Jangan naif. Petik 2. Lin Tian melakukan hal yang sama. Jadi, kalian berdua, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan pergi, tetapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka kamu akan menoleh padaku, oke. Mengalahkanmu, saya bisa menggunakan 1 jari. Kedua pemimpin sekte berbicara dengan keras, dan yang satu juga bercanda, ya, Anda adalah satu-satunya, bela diri kedua saya yang lebih muda lain. Kamu bisa bersih-bersih sesuka hati. Aku tidak perlu bertarung sama sekali. Lin Tian tersenyum pada mereka. Lalu Anda bertanya kepada mereka, apakah saya memiliki kemampuan ini? Kepala sekolah kedua memandang 3 kepala sekolah lainnya, dan ketiganya mengangguk berturut-turut, terutama Ling Xuanji berkata, kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki tertua, dia benar-benar kuat. Pemimpin sekte ketiga juga berkata, kakak senior kedua, jangan percaya padaku, orang ini mengerikan. Keempat tuan juga menunjuk ketiga tuan, lihatlah saudara bela diri elder ketiga. Dia telah membakar kekuatan jiwanya, yang tidak berguna. Melihat ketiga orang ini, kemudian menganjurkan kemampuan Lin Tian, kedua kepala sekolah secara alami tidak suka mengatakan, baiklah, saya akan bertarung dengan Anda. Jika Anda kalah, cepatlah keluar dari sini. Jika aku kalah, aku akan berpaling padamu. Yah, ini sangat mudah. Lin Tian tertawa, dan kedua pemimpin sekte itu segera berteriak kepada pemimpin sekte lainnya, kamu tetap di belakang.
Kemudian mereka semua mundur, dan kedua pemimpin sekte itu menunjuk satu jari ke Lin Tian. Nak, aku berkata satu jari, satu jari. Jari asli. Anda tidak menyesalinya. Petik 2. Jangan pernah menyesal. Setelah kedua tuan selesai berbicara, jari mulai mengumpulkan kekuatan, dan kemudian ada gas hantu yang kuat di jari. Bab 1579 melihat kekuatan di tangan kedua tuan itu, Lin Tian tidak peduli, dan yang mengira Lin Tian akan menghindari sesuatu, jadi dia berkata, sudah terlambat untuk menghindari serangan ini. Siapa tahu Lin Tian tidak mengelak sama sekali, jadi dia membiarkan kedua tuan itu memukulnya dengan satu jari dan dengan sengaja membiarkannya memukul dirinya sendiri. Pemimpin sekte kedua berpikir dalam hati bahwa Lin Tian telah dipukuli, tetapi Lin Tian tidak ada hubungannya dengan itu. Dia masih tersenyum dan berkata, kamu sangat kuat, tapi sial bertemu denganku. Tidak mungkin. Pemimpin sekte kedua terkejut, sedangkan yang pertama bermartabat, sedangkan pemimpin sekte ketiga dan keempat dan Ling Xuanji merasa lega. Kedua pemain utama mencoba lagi, tetapi Lin Tian berkata ke tempat gelap sambil tersenyum, di sini, mengapa kamu ingin mengintip ke tempat gelap? Mereka terkejut dan tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, keluar, yang kelima, itu harus menjadi pemimpin 5 sekte. Pada saat ini, seseorang terbang dalam kegelapan, dan kemudian kelopak hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Akhirnya, kelopak bunga menyatu dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini terlihat sangat muda, dan juga menyukai kecantikan. Dia takut sesuatu di sekitarnya akan menyentuhnya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki aroma yang unik. Kakak perempuan bela diri kelima. Ling Xuanji berkata dengan hormat, dan wanita itu berkata sambil tersenyum, aku berkata Lao Liu, apakah kamu membawa kami ke sini untuk membiarkan kami menyerah kepada bocah ini? Ling Xuanji tahu bahwa kakak perempuannya tidak bisa menipu dia, jadi dia berkata, kakak perempuan bela diri, itulah yang terjadi. Tapi wanita itu menertawakan Lin Tian. Wah, aku sudah melihat kemampuanmu. Kamu benar-benar sedikit kompeten, tetapi jika kamu ingin menyatukan 6 sekolah, kamu pikir kamu ingin membawa kami dengan kemampuan ini? Lin Tian memandang wanita itu dan bertanya, oh, menurut Anda bagaimana Anda memenuhi syarat untuk memimpin? Petik 2. Sederhana saja, jika kamu bisa mengalahkan kami, kamu tidak bisa mengalahkan kami semua dalam 1/4 jam, selama tidak ada yang dikalahkan olehmu. Wanita itu menggali lubang langsung untuk Lin Tian. Ling Xuanji dan yang lainnya terkejut karena mereka pikir itu terlalu sulit. Seorang pemimpin sekte juga setuju, ya, apa yang dikatakan 5 adik perempuan bela diri adalah bahwa itu kita harus mengalahkan 6 dari kita dalam 1/4 jam. 3 tuan dan 4 tuan saling memandang, sementara Ling Xuanji mengerutkan kening, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, 6. Baiklah, ikut denganmu. Tetapi, wanita itu tersenyum dan berkata, tidak, kami tidak naik, tetapi Anda datang untuk menangkap kami dan memukuli kami. Ini untuk menambah kesulitan sepenuhnya, jadi Ling Xuanji terlihat jelek, tetapi kedua kepala sekolah berkata sambil tersenyum, 5 adik perempuan bela diri, bukankah kamu mempermainkannya sampai mati? Tetapi seseorang berkata, jika Anda ingin memimpin kami, Anda harus memiliki kemampuan ini. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memimpin kami? Wanita itu tersenyum. Itu benar. Kedua kepala sekolah juga menatap Lin Tian dan berkata, nak, kamu bisa segera pergi dari sini. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku janji, tapi kuharap kau tidak akan menyesal nanti. Pertobatan, itu tidak mungkin. Wanita itu tertawa. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian tertawa, tetapi wanita itu memandang 3 atau 4 pemimpin sekte dan Ling Xuanji. Kalian bertiga, kamu tidak bisa membiarkan air, jika tidak, permainan tidak akan dimainkan. 3 orang tak berdaya, hanya bisa bersenandung, dan wanita itu tertawa melihat Lin Tian, nak, ayolah. Selesai berkata, wanita itu terbang menjauh, dan beberapa lainnya, juga pergi satu demi satu, melihat 6 orang ini terbang ke arah yang berbeda, dan Lin Tian tersenyum tak berdaya, ini sangat sulit. Hanya bayangan Lin Tian yang terbuka dan ribuan orang keluar. Ketika wanita itu dikelilingi oleh ribuan hantu, dia berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu berguna untuk menggunakan keterampilan pemisahan tingkat rendah seperti itu? Wanita itu berkata, kelopaknya langsung mengenai, menghancurkan banyak bayangan ajaib, tetapi bayangan ajaib ini mulai terbelah lagi. Lin Tian tertawa, apakah itu cukup rendah? Wanita itu tidak menyangka bahwa setelah sihir tidak bisa dihilangkan, dia menatap Lin Tian. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tidak masalah bertemu denganku lagi sekarang.
Lintian menertawakannya, tetapi wanita itu mencibir, kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyelesaikan 6 dari kami dalam 1/4 jam. Lintian tersenyum kecil, tidak banyak bicara, dan kemudian bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya dipadamkan. Pemusnahan virtual ini, satu persatu pusaran air hitam, menghantam wanita itu dengan gila, dan wanita itu merasa tidak nyaman sejenak, dan kemudian ingin mundur, tetapi bayangan Lintian mengejarnya untuk menyerang. Wanita itu akhirnya masih tidak terlihat, dan Lintian berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu tembus pandangmu bisa lolos dari mataku? Wah, aku tidak membual. Saya punya nama panggilan. Oh, nickname, ya, kamu memanggilku gadis hantu. Tahukah Anda mengapa? Itu karena saya bahkan tidak memiliki bayangan, apalagi mencari saya. Kata wanita itu bangga. Mendengar ini, Lintian berkata sambil tersenyum, gadis hantu, namanya sangat mendominasi, tapi aku masih tahu di mana kamu berada. Selesai berkata, buku hantu Lintian langsung mengenai suatu tempat, dan gadis hantu tanpa bayangan itu, tidak menyangka Lintian akan menyerang tiba-tiba. Jadi gadis hantu itu terkena buku hantu, dan Lintian menertawakannya, bagaimana dengan itu? Apakah nyaman? Petik 2. Ketika gadis hantu itu mendengar kata-kata Lintian, dia sangat tertekan. Kamu adalah buku hantu. Ya, begitu terkena buku hantu, aku bisa mengendalikanmu. Lintian menertawakan gadis hantu itu, tetapi gadis hantu itu tidak mau, dan menatap Lintian dengan dingin dan berkata, aku tidak akan takut padamu. Jangan takut padaku, tidak masalah. Lagi pula kau sudah kalah. Lintian menertawakannya, dan gadis hantu itu bersenandung, aku kalah. Iya, gadis hantu itu berbalik dan ingin terbang. Lintian tersenyum dan berkata, kembalilah. Gadis hantu itu datang ke tepi Lintian, dan Lintian tersenyum pada gadis hantu itu dan berkata, itu saja. Gadis hantu itu tertutup. Bagaimana Lintian bisa benar-benar mengendalikan dirinya sendiri? Lintian juga memberi jiwa segel dan berkata sambil tersenyum, oke, sudah berakhir. Gadis hantu itu benar-benar tidak mau, tetapi dia tidak bisa menahannya. Aku tidak menyangka akan terjebak olehmu selama bertahun-tahun. Aku tidak curang, tapi aku melakukannya dengan benar. Lintian selesai, lalu berbalik dan menghilang. Adapun gadis hantu, dia tidak punya pilihan selain kembali ke klan yang sepi. Sekitar beberapa saat kemudian, Lintian membawa kembali 1 dan 2 pemimpin sekte. Adapun 3 pemimpin sekte lainnya, apalagi, mereka berada di bawah kendali Lintian, jadi mereka tidak bisa pergi atau kembali dengan patuh. Dengan cara ini, Lintian merawat 6 orang dan menertawakan mereka. Apakah kamu siap? Gadis hantu itu berkata dengan muram, kamu mengendalikan kami. Bisakah kamu menolak untuk menerima? Seorang pemilik pintu bahkan menghela nafas, aku tidak menyangka kami berenam dikalahkan olehmu. Pemimpin sekte kedua bahkan lebih tertekan. Kupikir aku bisa dengan mudah mengalahkanmu, tapi aku ceroboh. Bab 1580 melihat bahwa mereka berenam telah diambil, Lintian tersenyum pada mereka dan berkata, saya pernah ke 6 gerbang hantu. Sudah waktunya untuk pergi ke 5 gerbangmu. Kelima orang ini tidak berdaya, jadi mereka membawa Lintian satu persatu, pergi ke sekolah masing-masing, dan kemudian membawa mereka satu persatu. Sekitar 10 hari kemudian, Lin kembali ke gerbang hantu 6 dan menemukan hantu ibu mertua. Setelah melihat hilangnya Lintian selama berhari-hari, hantu ibu mertua itu khawatir dan bertanya, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Saya pergi untuk menjemput 6 pemilik pintu. Lintian berkata dengan santai, dan ibu mertua hantu mendengar Lintian mengambil 6 pemimpin sekte, dan matanya membelalak, kamu, menjemput 6 pemimpin sekte. Lintian bertanya sambil tersenyum, apakah Anda punya pertanyaan? Ibu mertua hantu itu berkata dengan tidak percaya, hanya 10 hari, kamu sudah selesai. Padahal, hari pertama dan hari kedua sudah selesai. Hanya 8 hari kemudian, buang-buang waktu untuk pergi ke 5 gerbang lainnya. Kata-kata Lintian membuat hantu ibu mertua tidak bisa berkata-kata. Lintian berkata sambil tersenyum, mari kita kembali dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selesai berkata, Lintian membawa hantu ibu mertua untuk kembali, tetapi melihat pasukan harta karun darah ditempatkan di dekatnya. Mengapa orang-orang ini ada di sini? Lintian penasaran, tetapi ibu mertua hantu itu tidak mengerti. Dia buru-buru bertanya, mengapa kamu di sini? Harta karun darah itu memalukan, dewasa, takut akan kecelakaanmu, jadi mari kita tunggu di sini, bersiaplah untuk membantu. Membantu, Lintian tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi harta karun darah menatap Lintian dan bertanya setelahnya,
apakah mereka mengejarnya? Apa yang Anda kejar? Lin Tian bertanya, dan harta karun darah berkata, orang-orang itu tidak mengusir. Saya menurunkannya. Mengapa mereka mengejarku? Lin Tian bertanya, dan Sue Bao ragu-ragu, kamu sudah berada di sana selama 10 hari. Apakah kamu benar-benar menurunkannya? Ambillah. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan kemudian pergi dengan caranya sendiri, sementara Sue Bao terkejut dan berkata, apa? Apakah Anda benar-benar menurunkan hantu 6 pintu? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi ibu mertua hantu berkata, tidak hanya hantu 6 gerbang, tetapi seluruh 6 gerbang, dari hantu 1 hingga hantu 6, semuanya patuh. Mendengar ini, Sue Bao tidak percaya, dan mengerutkan kening, apakah kamu bercanda? Maksudku, kata ibu mertua hantu, dan harta karun darah benar-benar terkejut, buru-buru berlari ke sisi Lin Tian dan bertanya, dewasa, apakah itu benar? Lin Tian mengabaikan pertanyaannya dan langsung kembali ke kota hantu utara. Saat ini, Raja Hantu Jiaduo, yang berada di rumah tuan kota, memandang Lin Tian dan orang lain yang belum kembali selama lebih dari 10 hari, dan mulai khawatir, 10 hari, tidak ada berita sama sekali, apakah ada yang salah? Pada saat ini, Lin Tian dan yang lainnya datang dari luar, dan setelah melihat Lin Tian dan yang lainnya, Jiaduo Guijun sangat senang, tidak apa-apa. Tetapi ibu mertua hantu itu maju dan berkata, selamat, Tuan. Itu lebih jauh dari Raja Hantu. Selanjutnya, pria hantu Jiaduo itu tidak mengerti dengan baik, dan harta karun darah itu dengan bersemangat berkata, Tuanku, 6 gerbang yang tersebar itu, semuanya telah kembali ke Tuan Lin. Apa? Tersentak Raja Hantu. Apakah kalian semua kembali? Petik 2. Setelah berkat Lin Tianen, Jiaduo Guijun berkata, oke, bagus. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya berencana untuk mulai bekerja dengan hantu lain. Mendengar ini, Raja Hantu Gado berkata, kamu harus menantang mereka secara aktif. Bukankah mereka mencoba mencaplok beberapa kotamu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Raja Hantu mengangguk, ya, tapi tidak begitu jelas. Lin Tian berkata sambil tersenyum, katakan, pria hantu mana yang paling galak padamu di sini? Aku akan menyingkirkannya dulu. Mendengar ini, Jiaduo Guijun sedikit bersemangat. Dong Guijun di timur, dia telah meluas ke utara Dong Guicheng dan telah menelan beberapa kota kecilku di timur laut beberapa kali. Lin Tianen berkata, baiklah, aku keluar. Berapa banyak orang yang kamu inginkan? Tidak, aku akan pergi dengan ibu mertua hantu. Anda bisa menunggu beritanya. Lin Tian selesai berkata, dia membawa hantu ibu mertua dan pergi, dan Sue Bao terkejut melihat Raja Hantu Gado. Dewasa, kita benar-benar tidak memulai. Dia bisa mengambil 6, saya pikir tidak apa-apa. Raja Hantu Gado menantikannya, tetapi harta darah agak sulit untuk membuat saluran. Tuanku, katamu, dari mana asalnya dan mengapa dia begitu kuat? Ibu mertua hantu mengatakan bahwa dia sangat mengerikan 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu. Harta karun darah itu mencurigakan, dan hantu Jiaduo Jun berkata, 10.000 tahun yang lalu, 9 hantu semuanya datang ke satu orang, dan namanya Lindi. Pada saat itu, bahkan Raja Hantu generasi sebelumnya, ketika dia melihatnya, sangat hormat. Dia bukan Lindi, kan? Sue Bao secara alami tahu banyak tentang rumor 10.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang dia tahu identitas asli Lin Tian. Dia kaget. Ibu mertua hantu mengatakan ya. Harta karun darah tergagap, aku berani begitu tidak menghormatinya sebelumnya. Kamu mati, atau kamu mati. Ini menambah banyak pria hantu untuk tersenyum untuk mengatakan, dan harta darah menakutkan untuk menakut-nakuti cara, selanjutnya tidak boleh memprovokasi. Jiaduo Guijun tertawa, tetapi Sue Bao sangat tertekan. Adapun kepergian Lin Tianzhao, ibu mertua hantu berkata, Lindi, kamu pasti akan mulai dengan Dong Guijun. Yah, tapi berapa peringkatnya di antara keempatnya? Nomor 3, tapi dia memiliki beberapa penasihat aneh, yang membuat mereka sangat galak akhir-akhir ini. Bahkan Raja Hantu lainnya tidak berani memindahkan kotanya sesuka hati. Oh, seorang konselor. Petik 2, ya, tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Ibu mertua hantu menjelaskan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, pergi dan belajar. Setelah itu, Lin Tian pergi dengan ibu mertua hantunya dan datang ke kota penting di timur laut dan kota kecil besar di 9 kota hantu. Namun ketika mereka datang ke sini, banyak penjaga hantu dari rumah Donggui berpatroli di dekatnya.
Para penjaga ini meninjau semua orang yang masuk dan keluar dan memastikan bahwa mereka tidak dikirim oleh 3 raja hantu lainnya untuk membuat masalah. Ibu mertua hantu menunjuk ke depan dan berkata, "Lihat, mereka sangat ketat dalam menjaga. Sulit untuk masuk. Jika sulit untuk masuk, masuk saja." Lin Tian tertawa, dan ibu mertua hantu tercengang di sebelah jalan. Ini, ingin memaksa agar tidak kering. Mereka tidak tahu siapa saya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak takut. Lin Tian tertawa, dan ibu mertua hantu melihat suara nakal Lin Tian dan tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian. Jadi ibu mertua hantu mengikuti langkah Lin Tian dan datang ke gerbang kota. Orang-orang di sana bertanya, "Tunjukkan padaku izinnya." Lin Tian berpura-pura bodoh, "Lulus." Pas apa? Petik 2. Jika kamu datang ke ibu kota hantu Jeoyu, kamu harus memiliki izin. Interrogator bertanya, dan ibu mertua hantu mengeluarkan token. Aku, 9 hantu adalah hantu miskin. Orang-orang ini, bagaimanapun, melihat mereka. Mereka tidak menempatkan ibu mertua hantu di mata mereka. Beberapa orang masih tukau, "Maaf, rumah hantu timur kami tidak bergantung pada 9 hantu." Hantu ibu mertua minum dengan cara, "Keberanianmu begitu besar, bahkan hantu 9 hantu semuanya buruk semua tidak memperhatikan."